Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae yang beranggota Abu Zar Ramadan Al-Ghifari, Alkori Waki Azahra, Amanda Putri, Andika Prasetyo, Arino Muharromli Febriansyah, dan Aulia Fitriani. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Angiospermae merupakan tumbuhan dengan ciri biji tertutup oleh daun buah. Tumbuhan jenis ini juga dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Angiospermae memiliki bunga. Alat reproduksi pada Angiospermae adalah bunga. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan. 1. Vegetatif alami dan buatan. 2. Generatif. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan dapat berkembang biak karena adanya sel meristem, arizoma. Pada batang terdapat ruas dan buku di dalam tanah yang berkembang menjadi tumbuhan. Contohnya jahe dan lengkuas. B. Stolon. Pada rumput terdapat batang yang menjalar yang disebut stolon. Contohnya stroberi dan pegagan. C. Umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan yang berlapis yang terdiri atas, daun, dan batang pada bagian bawahnya. Contohnya terdapat pada bawang merah. D. Umbi batang. Tumbuhan mengalami penggelambungan pada batang di dalam tanah. Contoh, kentang. E. Kuncup adventif daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif. Contohnya, cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupaskan suatu batang, kemudian dibalut dengan tanah, dan dibungkus dengan plastik. Contohnya, pohon rambutan dan pohon mangga. Yang kedua, merunduk. Dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah. Contohnya, pohon apel dan stroberi. Yang terakhir, ada stek. Stek dapat dilakukan dengan memotong bagian tanaman, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya, tanaman tebu dan bambu. Perkembangbiakan generatif. 1. Penyerbukan polinasi. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. A. Anemogami. Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya adalah padi dan jagung. B. Entomogami. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Contohnya adalah bunga matahari. C. Antropogami. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia, yang dibagi jadi 4, yaitu autogami, geitonogami, allogami, hibridogami. D. Chiropterogami. Penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Contohnya tanaman kaktus. E. Ornitogami. Penyerbukan yang dibantu oleh burung kolibri. Contohnya bunga cangkring. 3. Penyebaran biji. Macam-macam perantara proses penyebaran biji itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah A. Anemokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Biasanya bijinya itu bersifat ringan, bersayap, dan juga kecil. Makanya bisa dibawa oleh angin. Nah, contoh bijinya itu adalah biji bunga dandelion. B. Hidrokori. Nah, proses penyebaran biji dengan bantuan air. Nah, biasanya itu ciri-cirinya itu hidupnya itu di dekat daerah perairan. Misalnya di pantai atau tumbuhan yang hidup di air. Nah, contohnya itu adalah pohon kelapa dan bakau. Nih ya, kalian lihat ya. C. Zookori. Zookori. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Dibagi menjadi 4, yaitu entomokropi, chiropterokori, ornitokori, dan mammokori. D. Antropokori. Penyebaran biji dengan bantuan manusia. Contohnya padi dan jagung. Berkecambahan.
Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh yang disebut dengan perkecambahan. Contohnya itu adalah biji kacang merah, kacang hijau, dan biji kacang kapri. Nah, proses perkecambahan itu tuh ada di sini nih. Kalian simak baik-baik ya. Proses awalnya itu dimulai ketika ada air yang diserap oleh biji. Nah, proses itu titiknya kan di awal di sini. Kepencet. Nah, di situ terjadilah hipokotil sama radikulanya keluar. Nah, hipokotil itu adalah misal anggap aja batang dan radikula itu akar, atau mungkin bisa dibilang yang membentuk akar lah, yang membentuk akar itu. Kemudian di sini akan tumbuh dan tumbuhlah kotiledon. Kotiledon itu bisa dibilang buahnya atau mungkin cadangan makanan mereka. Cadangan makanan biji. Nah, kemudian di situ mulai tumbuh daun sejati dan mulai berkembang dan akhirnya bisa tegak kayak gini. Ya. Pembuahan atau fertilisasi dan pembuahan ganda. Nah, pada pembuahan atau fertilisasi itu akan terjadi ketika polen atau serbuk sari menempel kepada kepala putik. Nah, itulah yang disebut proses fertilisasi. Nah, sekarang ketika serbuk sari itu sudah menempel di kepala putik, nantinya akan berkecambah menjadi bulu serbuk sari. Nih, bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari ini lagi akan terpecah menjadi inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Inti sel vegetatif itu akan ke bulu serbuk sari, nah yang menuju ke bakal buah. Nih bakal buah di sini nih. Tuh. Inti sel generatif ini nantinya akan melakukan pembelahan melalui pembelahan mitosis yang menghasilkan 2 sel sperma. Nah, sekarang ke bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari kan akan menuju bakal buah. Nanti dia akan menuju ke bakal biji. Nah, ketika di bakal biji, inti sel vegetatif ini akan berhasil masuk ke embrio melalui mikrofil dan meleburkan 2 sel sperma tadi yang di inti sel generatif. Nah, itu adalah tahap awal. Tahap yang selanjutnya itu adalah di sini inti sel generatif. Inti sel generatif itu nantinya akan salah satu sel spermanya akan membuahi sel telur yang membentuk zigot di sini. Nah, sel sperma yang satu lagi itu akan melebur dengan 2 inti polar haploid yang ada di tengah kantong embrio. Nih, inti kandung lembaga sekunder. Nanti hasilnya adalah sel bersifat triploid. Ini triploid, 3 sel antipoda. Lalu sel triploid itu akan membelah secara meiosis dan menjadi endosperma. Ini endosperma. Begitulah pembuahan ganda pada Angiospermae. Ini kalau di sini tuh gambarnya lebih jelas sih timbang yang di atas, tapi sama aja sih. Cuman yang di bawah itu ya sama, bagus. Ya begitulah pembuahan ganda. Nah, begitulah hasil presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.